Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Perbedaan waktu ya, Mas ya? Berapa Ustaz? menit perbedaan waktu? Bagaimana Ustaz? Ada perbedaan waktu ya, Bogor Surabaya? Harusnya sama-sama waktu Indonesia bagian barat. Ustaz. Barat ya, masih barat ya. Masih barat Ustaz. Nggih. Ustaz, kenapa sakit jadikan host kembali yang ini nggih, Edu 60 nggih. Saged mboten? Ustaz, suaranya mboten terdengar Ustaz. Halo Ustaz. Ustaz, halo. Assalamualaikum. Tidak terdengar suara ya. Ustaz? Ustaz Sofyan? Itu terdengar suaranya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, halo. Halo Ustaz. Tidak ada suaranya Ustaz. Halo Ustaz. Ya. Oh, Masuk ya? terdengar nggih? Iya, masuk Ustaz. Masuk nggih. Ya. Ngapunten Ustaz, saged jadikan host ini yang jenengan ini tadi nggak sengaja terjadikan host. Bisa diubah mboten untuk hostnya Edu 60 itu dijadikan host. Saged mboten Ustaz? Dicoba. Iya. Baik Ustaz. Nggih. Maaf. Kepencet katanya. Nah, bagus ya.
Sudah Ustaz. Di Bogor ya Ustaz ini. Iya, saya Masya Allah. nggak ngerti IT gitu ya. Nggih Ustaz, nggih. Ini sambil menunggu yang lain bergabung Ustaz. Oke, oke, oke. Nggih, nggih. Bisa sini kali. Bisa sekali. Belum waktu. Aku dulu. Cadangan gini aja deh ya, pegang ya. Satu mati itu ya. Suaranya gitu dah. Gini aja ya. Nggak usah di sini. Nggak enak.
Ustaz Sufyan, kita mulai dulu nih, karena sudah jam 4 sambil menunggu yang lain bergabung. Ini insya Allah kita rekam juga. Menunggu Dr. Eko juga insya Allah akan bergabung. Kita mulai ya Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah di sore yang berbahagia ini insyaallah dalam waktu-waktu yang mustajabah, dalam bulan yang sangat kita tunggu-tunggu kehadirannya, dapat berkumpul kembali di kajian rutin kita setiap Jumat sore pekan kedua dan pekan keempat setiap bulannya. Insyaallah pada sore hari ini kajian kita dengan tema turunnya Al-Quran di bulan Ramadan yang akan dipimpin dan disampaikan tausiahnya oleh Al-Ustadz Sufyan Tsauri. Beliau ini jauh dari Bogor ya, alhamdulillah, terima kasih. Jazakallahu khair kehadirannya Ustadz pada kajian kita. Beliau adalah pimpinan Yayasan Islam Al-Utsmaniyah di Bogor. Tanpa banyak kata lagi, kita buka kajian kali ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Selanjutnya izinkan kami untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran sehingga menambah keberkahan pertemuan kita pada sore hari ini insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على أعذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا Sadaqallahul Azim. Selanjutnya sambutan dari Dr. Eko Budi Khondori, spesialis mikrobiologi klinik, konsultan selaku Kepala Departemen Mikrobiologi Kedokteran SMF Mikrobiologi Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pada Dr. Eko Budi Hundori, kami silakan, monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Kata mana fotonya Pak Eko, udah lama gak ketemu nih. Berapa tahun ya? 20 tahun ya? Masya Allah. Munculin dong fotonya. Udah. Gambarnya, videonya munculin. Gelap. Saya Lama gak ketemu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan dari organisasi. Sore ini Ustaz yang berkenan untuk mengisi adalah Ustaz Sofyan Sauri. Kebetulan ini sahabat lama, sudah 20 tahun lebih tidak bertemu. Alhamdulillah beliau kok kelihatannya lebih segar, lebih gemuk. Saya kira nggak bisa gemuk dulu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti bisa memberikan hikmah kepada kita, memberikan pencerahan, pemahaman terhadap Al-Quran yang telah ditujukan Allah kepada kita. Untuk itu ya kita coba untuk mendengarkan, menyimak, dan kemudian berusaha yang supaya kita benar-benar bisa memahami apa yang disampaikan oleh beliau. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada Ustaz Sauri telah berkenan mengisi acara pengajian akhir ini. Mudah-mudahan Allah beri balasan lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Dr. Eko atas sambutannya. Selanjutnya materi atau tausiah oleh Al-Ustadz Sofyan Sauri dengan tema turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Insya Allah dalam kisaran waktu 30 sampai 45 menit ke depan waktu kami persilakan Ustaz Sofyan. Tafadhol. Masya Allah. Saking bahagianya, kayaknya susah bicaranya nih, tapi kita coba mulai ya. Bahagia saya ketemu sahabat lama difasilitasi oleh taklim ini. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita sama-sama berucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 2 bulan yang lalu semuanya kita bermohon keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Dan pada waktu itu pun kita memohon agar usia kita sampai ke Ramadan seperti yang dimunajatkan kepada Allah sama-sama semua kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bahkan tambahannya wa hasil maqasidana. Ini kenikmatan luar biasa. Seperti tadi Rais Jasah mengatakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh semuanya. Terlebih kita kegembiraannya adalah lebih gembira, harus lebih siap juga seperti layaknya kita kedatangan tamu-tamu agung secara manusia ke manusia. Di mana tahmid kita pada hari ini adalah sampai usia ke Ramadan yang memang sepantasnya kita lebih memuliakan Ramadan ini ketimbang kita atau dibanding dengan kedatangan tamu-tamu yang sebentar saja sampai kepada kita. Kita ilustrasikan bila Mas datang ke rumah saya
dengan memberitahu lebih dahulu, pasti saya akan mempersiapkan kedatangan Mas. Persiapannya mungkin saya harus pakai ilmu, persiapannya harus pakai ruh, persiapan saya mungkin pakai harta, persiapan pakai cara berpikir yang baik, akan persiapkan waktu. Terlebih Ramadan yang sama-sama kita muliakan ini adalah persiapan harus lebih matang. Yaitu kita persiapkan dengan ilmu Ramadan, ilmu saum, ilmu macam-macam di Ramadan, kemudian kita juga persiapkan seperti katakan tadi. 30 malam, 30 siang, dan di dalamnya berbagai macam keutamaan, keunggulan, kelebihan. Inilah barangkali kita tahmid kegembiraan usia kita masuk ke Ramadan. Mudah-mudahan hari yang telah kita lewati, siang malamnya kita menyambut dengan man shoma, man qama, siapa yang saum dan siapa yang menegakkan atau kewajiban malam harinya menghidupkan sunnahnya, diampunkan dosa kita sekalian insyaallah. Inilah syukur kita hadirin sekalian, usia kita sampai ke Ramadan. Karena mungkin di rumah sakit lebih banyak menyaksikan, ada orang belum sampai Ramadan sudah wafat, ada orang baru masuk sekian hari sudah wafat. Sementara kita alhamdulillah masih mereka sudah wafat beruntung, sudah tidak ada lagi kewajiban, tinggal menikmati amal-amal yang pernah mereka lakukan, kebaikan-kebaikan. Kita juga beruntung, masih diberikan kesempatan untuk beramal saleh dan seterusnya. Inilah mukadimah kita, tahmid kita, syukur kita kepada Allah, usia kita sampai ke Ramadan. Tinggal kita melanjutkan seperti apakah ilmu-ilmu yang pernah kita dapatkan selama ini. Salawat dan salam semoga limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun yang saya muliakan hadirin sekalian, ini orang-orang hebat ya yang ada di Zoom ini. Saya mohon maaf dari Bogor, dari kampung, bahasanya tidak bisa sesuai dengan akademik yang bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian miliki. Tetapi kewajiban kita sama-sama penuhi. Kita ambil kata kunci dulu yang sudah biasa kita melakukan Ramadan. Dari situ kita akan coba bicara dulu, kalau usia kita hari ini 50 tahun, diambil balik 15 tahun, berarti 35 tahun. Artinya 35 kali kita pernah ikut Ramadan. Ya, 35 kali seandainya usia kita 50 tahun, seakan-akan kita, bukan sehat, masuk kita 35 tahun ikut Ramadan. Maka datang pertanyaan, masih butuhkah Ramadan berikutnya? Nah inilah, tinggal siapa orangnya. Orang yang memang membutuhkan Ramadan, ditunggu-tunggu kedatangannya. Tapi ada bahasa orang mengatakan, ya sudah Ramadan lagi, artinya tidak siap masuk Ramadan. Yang ada di taklim hari ini adalah hamba-hamba Allah yang menunggu kedatangan Ramadan, yang kita sambut, bahkan ternyata di celah-celah kesibukannya, masih mengalokasikan waktu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya tentang mencari ilmu. Dan ilmu ini kita batas akhirnya adalah wafat. Batas awalnya minal mahdi ilal lahdi, dari buayan. Maka tidak ada alasan untuk tidak cari ilmu. Maka beruntunglah Bapak-bapak Ibu sekalian yang terus mencari ilmu, karena ini bukan masalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sementara, tetapi kebutuhan kita adalah memang ini diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, talabul ilmi fardhatun dan seterusnya. Ini adalah salah satu di antara kewajiban kita untuk menata hidup ini dengan ilmu. Mudah-mudahan yang Allah janjikan, yang Rasul sampaikan, man salaka tariqan, siapa yang terus berjalan menuju tempat ilmu, meskipun kita dengan virtual ini, maka sahalallahu lahu thariqal jannah. Allah akan memudahkan jalan ke surga. Mudah-mudahan dengan duduk kita bersama di lain tempat, tetapi ada berhadapan kita melalui virtual ini, dari hadis yang disampaikan tadi, semoga kita termasuk yang dimudahkan jalan menuju surga. Selanjutnya ada kewajiban kita untuk melanjutkan Ramadaniyah, isi-isi Ramadan yang kewajiban pada hari ini adalah bagaimana kita menata dan memandang tentang Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Saya akan awali hadirin sekalian bahwa hidup itu diawali dengan tangisan. Kemudian berjalan, selagi ada hayat, ada kehidupan, maka ada catatan atau ada yang mencatat.
Maka akan diakhiri, kalau tadi tangisan, akan diakhiri dengan sesuatu yang menyakitkan yang disebut kematian. Supaya tidak sakit, kematiannya seperti apa di dalam ajaran Islam, atau ada tuntunan apa yang akan kita dapatkan tentang diturunkan Al-Quran dari tiga-tiga tadi. Tangisan, catatan, dan kematian. Kita awali dari tangisan. Ketika tangisan itu seorang bayi menangis, terlebih orang medis lebih tahu ya. Saya hanya melihat dari sisi agama. Nanti bisa digabungkan bagaimana pandangan agama dengan sains, tidak bisa dipisahkan keduanya, kan saling memerlukan, saling mendukung ya. Yang saya akan coba sodorkan adalah ketika bayi nangis itu siapa ibu dan bapaknya. Semua bayi menangis. Karena kita orang muslim, mukmin, ketika bayi itu lahir, maka yang paling pertama itu ketika diazankan atau belum diazankan, katakan sambil kata-kata nangis, pertanyaan siapa yang paling pertama mendengar tangisan itu? Pasti ibu. Siapa yang paling bahagia ketika bayi itu lahir menangis? Juga ibu. Sebab bisa saja ayahnya sedang tugas luar kota atau tidak ada di sampingnya. Tidak mendengar tangisan pertama itu kan. Maka sampai akhirnya di cover oleh Islam itu, digambar oleh Islam itu, tangisan itu bukan sekedar tangisan. Bukan isi tangisannya, tapi tangisan itu adalah sampai-sampai punya derajat tersendiri ibu itu ketika ditanya oleh sahabat, ketika masalah beramal, kepada siapa saya harus beramal, maka Rasul menjawab kepada ibu, kemudian ibu dan ibu. Nah, singkatnya, karena ini adalah waktu terbatas, dari tangisan itu, kita pernah menangis ketika itu. Lalu, siapa yang bahagia? Ibu kita. Siapa yang paling pertama dengar? Ibu kita. Seiring waktu jalan, kita sudah sampai duduk seperti ini. Ada yang dokter, ada yang dosen, ada yang luar biasa kan. Maka saya akan mengambil lebih cepat. Jangan melupakan ibu yang kita 9 bulan di dalamnya. Beliau capek, lelah. Bahkan ketika lahir, taruhannya adalah hidup atau wafat, hidup atau mati, dan sebagainya. Ternyata kita mendapatkan bimbingan. Maka saya mengajak untuk pribadi saya, untuk semua yang hadir, sebelum berbicara masalah Al-Quran, mari muliakan ibu kita, cari ridhonya, kemudian bahagiakan beliau yang masih ada, dan terus doakan beliau yang sudah tidak ada atau ada di hadapan Allah SWT. Karena beliaulah kita semuanya. Jangan sampai atas nama kesibukan, atas nama keserjanaan, atas nama atribut, atas nama hal-hal yang orang mengagungkan, menyebut-nyebut nama kita, sampai kita lupa kepada ibu sendiri. Karena sekali lagi, di hadapan kita itu ada orang-orang yang kenal tidak kenal, pasti punya mulut. Mulut mereka itu pasti membicarakan kita. Kita berbuat baik, orang bicara. Kita berbuat buruk, orang bicara. Karena itu yang paling pantas adalah kita membicarakan ibu kita, kebaikan-kebaikannya, dan terus kita memohon ridho kepada Allah terhadap ridho orang tua kita kepada kita. Bahagiakan dia, rajakan dia, pikirkan beliau, dan seterusnya. Inilah sentuhan pertama pembukaan kita bahwasanya bisa duduk seperti ini karena sebab luar biasa kan tenaganya, pikirannya, waktu yang ibu luangkan seperti ini. Kita duduk seperti ini, sekali lagi jangan sampai menggapringan terhadap perhatian kita untuk ibu kandung kita. Selanjutnya, Allah tidak sekedar mengeluarkan kita dari rahim dan melahirkan, menciptakan, tidak. Allah juga untuk memberikan bahan dan bekal kehidupan manusia. Maka secara umum, sekali lagi manusia. Nah, pada hari ini, kita ingin mencari bagaimana manusia itu supaya mulia. Dan mata rantai kemuliaannya lewat mana. Sekali lagi, taklim kita hari ini, untuk berbicara masalah nuzulul Quran, atau turunnya Quran, kita akan cari dulu tentang jalan menuju kemuliaan. Sama-sama sudah kita pahami bahwasanya Allah mau memberikan aturan untuk kenyamanan, ketentraman manusia. Litaskunu, untuk bisa tenang manusia ini, maka diberikan satu bahan yang hebat. Ya. Dari keilmuan macam-macam, kita akan coba sebut di dalamnya nanti. Adalah Allah
memilih dari seluruh malaikat yang Allah ciptakan satu saja, yaitu Jibril. Maka disebutnya Sayyidul Malaikah. Sayyidul Malaikah, malaikat yang paling mulia adalah Jibril. Kenapa Allah memilih kemuliaan Jibril? Karena mau diamanahi untuk menurunkan satu hal yang mulia, yaitu kitabullah yang akan menjadi penghapus atau mansukh semua kitab yang sebelumnya, yaitu Al-Quran. Boleh Bapak nanti kita lihat di mana di Quran itu jilidnya tidak ada tulisan Al-Quranul Azim, tapi tulisannya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Jadi kita ingin memasukkan diri kita itu, mata rantai kita kemuliaan. Malaikat pilihan Allah, Sayyidul Malaikah, malaikat paling mulia, Jibril. Yang diturunkan oleh Allah, diamanahkan kepada Jibril untuk diturunkan ke muka bumi ini adalah Al-Quran, penutup kitab semua, disebut Al-Quranul Karim. Kemudian siapa yang menerima di muka bumi ini? Dipilih lagi yang paling mulia di sekian manusia yang banyak dimuliakan Allah. Yang paling mulia adalah orang yang menerima Al-Quran, yaitu Sayyidul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lihat mata rantainya, kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Kemuliaan Jibril, kemuliaan Quran, kemuliaan Nabi Muhammad. Selesai. Kemudian mau dikemanakan? Artinya diturunkan untuk manusia. Seperti tadi dikatakan, disampaikan oleh pembawa acara kita yang mulia, tentang Al-Kahfi tadi kan. Diberikan kepada manusia, supaya manusia juga mulia. Gitu. Supaya manusia juga mulia. Tetapi hadirin, kita ini bisa membaca sekarang. Semoga kita termasuk yang selamat. Manusia dibagi-bagi. Ada manusia kafir, manusia fasik, manusia munafik, manusia mukmin. Gitu. Manusia mukmin. Mukmin juga dibagi-bagi lagi. Ada manusia yang taat, ada manusia yang ma'asi, ada manusia yang inkar. Maka Allah mau memilih siapa manusia yang paling mulia di antara sekian manusia setelah Nabi Muhammad ini adalah orang-orang yang mau memuliakan ke atasnya, yaitu memuliakan Nabi Muhammad karena menerima Al-Quran. Al-Quran yang sangat mulia ini memang dibawa oleh malaikat yang paling mulia dari Allah yang Maha Agung. Maka sekali lagi bersyukur, beruntung kita yang hadir pada hari ini mengalokasikan waktu sekian banyak pernah dicari ilmu oleh kita, masih juga menyempatkan tentang yang sudah tahu Al-Quran turunkan di Ramadan, Al-Quran tahu proses seperti apa, sudah tua tahu. Tapi kenapa zada, tambah dan tambah lagi? Karena ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya keyakinan hadirin sekalian, di setting di program 2 kali Jum'ah dalam sebulan ini semata-mata untuk cari kemuliaan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kelihatan sudah bahwasanya Al-Quran seperti yang sudah kita maklum di dalam Ramadan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila. Kalimatnya bukan nazala, unzila. Unzila itu kalau bahasa orang pesantren adalah mabni majhul, terjemahnya diturunkan. Dengan kalau diturunkan berarti ada yang menurunkan, ada proses menurunkan, ada yang nerima dari apa yang diturunkan. Jelas kan? Jadi demikian, diturunkan. Jadi tadi bayi yang menangis itu, seluruh bayi yang menangis itu, kemudian beranjak besar, tidak sekedar Allah ciptakan kemudian hidup. Kalau misalkan tidak ada aturan, apa bedanya kita dengan binatang? Karena kita ada aturan adalah bukan memperumit manusia, bukan juga mempersulit manusia, bukan memberatkan manusia. Justru bahwasannya kita ini mau diringankan dalam hidup ini, supaya tahu tujuan hidup ini adalah Allah SWT. Allahu ghayatuna, tujuan kita adalah Allah SWT. Sehingga dari mana sumbernya? Adalah unzila fihil Quran. Huda linnas adalah petunjuk bagi manusia. Jelas ya, kita tidak perlu dijabarkan panjang, kita sudah tahu bahwasanya Quran ini adalah jelas petunjuk. Oke. Tetapi yang perlu kita tahu adalah, hadirin, kita ambil contoh misalkan, kita berangkat ke sebuah negara, ke sebuah tempat yang asing, tidak pernah kita ke situ, tidak pernah ke tempat itu. Maka sampai di sana, apa yang paling pertama kita perhatikan, kita butuhkan?
Maka kesimpulannya adalah petunjuk. Nah, kita bisa sampai ke Surabaya, sampai ke Bogor, bagi orang asing selalu melihat petunjuk jalannya. Sampailah ke lokasi dengan cepat karena kita memahami petunjuk. Jadi jangan dianggap ringan petunjuk, terlebih petunjuk Allah. Petunjuk ibadah, petunjuk menyembah, petunjuk meminta, petunjuk keyakinan. Kita tidak boleh mengabaikan. Nah, kita bisa seperti ini, punya ilmu ini adalah atas petunjuk Allah. Tapi ingat hadirin sekalian, kita supaya bisa mengikat lagi tentang ilmu yang dari Allah ini. Maaf, orang punya ilmu, hatinya kotor, hati tidak dibersihkan, wala yuzakkihim, tidak dibersihkan hatinya, maka akan ada kesombongan. Allah pun memberi gelar, dzalika mablaghuhum minal ilmi. Demikianlah orang yang punya ilmu banyak itu kalau hatinya kotor, sombong, menantang dan sebagainya, meskipun dia hafal Quran, meskipun dia guru agama, terlebih bukan, karena hatinya kotor. Tetapi betapa hebatnya ketika hatinya bersih, meskipun dapat ilmunya tidak sebanyak mereka, apalagi banyak, maka dia akan mengenal Allah yang memberikan segalanya. Ini keuntungan orang-orang saleh seperti hadirin hadirat sekalian yang terus mencari ilmu, semata-mata ingin mencari keridhaan Allah dan rahmat Allah SWT. Ya, sekali lagi bahwasanya gelar zalika mablaghuhum minal ilmi ini adalah seperti kemarahan Allah, ya kan. Ada seperti tidak tahu bahwa itu dari Allah, ya kan? Padahal sekali lagi semua dari Allah SWT. Kembali kepada kita. Di awal tadi bahwasanya manusia tidak sekali diciptakan. Allah mempersiapkan kebutuhan manusia. Terutama dalam hal ini adalah petunjuk. Masalah finansialnya, masalah sosialnya, masalah makanannya, masalah apa itu tanpa kita bahas. Tapi yang saya ingin masuk adalah bagaimana Allah memberikan rambu-rambu hidup ini tentang petunjuk yang diberikan waktu kepada kita tentang turunnya Al-Quran. Sekali lagi, Syahrul Ramadan. Kemudian saya ambil kata kunci lagi dulu sebelum kita masuk kepada bagaimana bulan Ramadan Qurannya. Hadirin, semua bapak-bapak, ibu-ibu yang dihadiri adalah orang-orang sibuk, orang-orang hebat. Maka membantu kata kunci yang harus kita pegang sekarang adalah siang dan malamnya Ramadan. Kata kuncinya apa? Man soma dan man qoma. Itu aja kata kuncinya. Man soma, siapa yang puasa. Man qoma, siapa menghidupkan malamnya atau qiyam malamnya. Man soma Ramadan imanan wahtisaban. Jangan lupa hadirin hadirat. Man soma Ramadan, siapa yang puasa bulan Ramadan imanan. Karena ada petunjuk. Kita iman benar ini perintah Allah SWT. Jangan lupa, jangan lepas. Wahtisaban. Kita berharap pahala dari Allah SWT. Kalau orang yang melakukan seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Allah akan mengampunkan dosa yang pernah kita lewati selama hidup ini. Ini harapan kita. Dengan ilmu yang memang dengan dosa yang begitu banyak, amal begitu sedikit, tetapi kita ingin mendapatkan satu ampunan yang kita tidak tahu dari mana sisi ampunan itu, tetapi Rasul menyampaikan man qama man shoma. Siapa yang puasa berharap pahala atau karena keimanan berharap pahala, Allah ampunkan dosa kita. Demikian juga menghidupkan sunnah di malam hari adalah man qama, siapa yang mendirikan salat di malam hari atau menghidupkan sunnah malam hari karena keimanan. Ya, dari mana semua kita tahu ini? Adalah dari petunjuk. Yang mengabaikan petunjuk, puasa-puasa bulannya masuk tapi tidak ada puasa. Artinya apa? Ini tanpa kita membicarakan mereka. Kita sedang bicarakan diri kita bahwasanya keberuntungan kita ini mendapatkan hidayah. Itu ya. Di dalamnya apa? Hudalinas, petunjuk bagi manusia. Wabayinat, dirinci petunjuk itu. Minal huda, yang dirinci dari huda itu, hidayah itu adalah wal furqan, bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana yang kita lakukan, mana yang tidak. Jadi sekali lagi, kata singkatnya seperti itu. Kita akan coba lihat sekarang. Posisi kita itu, sisi kemuliaannya gimana? Yang diangkat oleh Quran adalah ada enggak kalimat yang terus kita dalami di hati ini, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Insya Allah hadirin yang ada di Zoom virtual ini pasti ada kalimat Rabbana amanna bima anzalta. Jadi bukan sekadar peringatan nuzul Quran, bukan. Itu silakan saja. Ya kan gitu.
Yang kita inginkan adalah ketika tahu Quran diturunkan yang kita baca, kita paham dan sebagainya, adalah ada kalimat Rabbana amanna. Ya Allah, kami beriman bima anzalta, dengan apa yang kau turunkan. Wattaba'na Rasul, kami juga mengikuti bagaimana Rasul mengajarkannya. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah Allah apa-apa yang memang kami beriman ini untuk menjadi orang-orang yang memang menyaksikan dan memang orang-orang syahid pada berikutnya. Hadirin, sebelum masuk ke depan adalah Quran itu menurut keyakinan yang harus kita ikuti dari jalan para sahabat yang mengambil dari Rasul ada 3 ya. Satu adalah tilawatan, yang kedua adalah fahman, yang ketiga adalah hifzan, bahkan ada keempat amalan. Jadi wajib bagi manusia yang pernah menangis ketika bayi itu sadar setelah dewasanya ada petunjuk Allah, yaitu Al-Quran, dengan sengaja Allah turunkan melalui malaikat Jibril, diserahkan ke Nabi Muhammad SAW yang mulia untuk kita. Untuk kita. Maka merugilah orang yang tidak kembali ke Al-Quran membacanya. Terus apa? Setelah membacanya, berusaha mencari guru. Ada di sana untuk sampai ke tingkat fahman, memahami. Memahami itu kan kalau Quran susah, tapi ada berjenjang apa yang dibutuhkan kita pada waktu dekat ini. Kita seperti hadirin sholat berarti paham Quran, hadirin taklim hari berarti paham Quran, dimasukkan kategori paham. Lalu hifzon, ada beberapa surat yang kita hafal, syukur-syukur semua surat Quran kita hafal. Kemudian sampai kepada tingkat amalan, Bapak duduk di sini, Ibu duduk di sini, saya mengamalkan Quran, dan seterusnya. Jadi ada 2 derajat. Ada derajat paling tinggi untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah di Quran ini, dari Nabi Muhammad SAW tentu hadisnya, dan juga dari Quran langsung, setidak-tidaknya. Gitu. Derajat yang paling tinggi adalah, Masya Allah, saya bangga dengan gelar-gelar yang disandang oleh hadirin sekalian. Tetapi orang sains memahami agama begitu bagus, beruntung sekali. Kenapa dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu? Derajat manusia yang paling sukses itu adalah derajat orang yang mau menempatkan diri dari hadis ini sebaik-baik manusia. Jadi saya tidak menggurui, tidak mengajari. Hadirin, gelar yang kita lewati strata pendidikan ini jujur kita ini sebelum berhasil, tapi patut disyukuri. Syukur kita ini Allah berikan kemudahan sampai menyandang gelar ini ada keahlian. Karena keahlian ini dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya. Kalau kita tidak tahu, maka hadirin ini orang-orang ahli, luar biasa. Berarti sudah termasuk kemuliaan di sisi Quran, luar biasa. Di sisi lain adalah ada juga derajat yang paling hebat, sudah orang sains memahami Al-Quran, maka termasuk di sana khairukum, sebaik-baik kalian manusia. Berarti paling baik sudah apa? Man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang belajar Quran hari ini kan meskipun seperti ini sedang belajar Quran kita. Gitu. Dia belajar Quran dari sisi pemahaman, maka mudah-mudahan Allah memasukkan kita adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian masuk kepada mata rantai kemuliaan itu sendiri. Khairukum man ta'allama wa 'allamahu, dan kita mengajarkannya. Mana sekurang-kurangnya? Sekurang-kurangnya ada kalimat apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, kita nggak baca Qur'an. Kita berada di samping Qur'an atau samping pembaca Qur'an. Apakah nanti di radio, di perjalanan, ataukah di mana tempat ada suara Qur'an, tugas kita adalah fastami'u. Jadi setidak-tidaknya orang mukmin itu kalaupun tidak hafal Quran, nggak bisa baca yang bagus dan sebagainya, paling tidak ketika ada yang baca Quran itu diam dan dengarkan. Beda lagi dengan orang yang sudah memahami, kemudian yang sudah dekat dan biasa baca Quran dan macam-macam itu kan. Di surat lain ada Al-Anfal. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Tambah lagi keimanannya. Jadi kita ini ada satu keuntungan, hadirin sekalian. Tidak sekedar kita tahu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, tapi kita ingin lebih tahu lagi bagaimana derajat kemuliaan hamba Allah yang dulu cuma bisa nangis,
kemudian diantarkan menjadi dewasa, ada petunjuk di sana, ada derajat yang paling tinggi, ada kata setidak-tidaknya kita dengar Quran diam, tetapi ada orang juga derajat yang hebat lagi adalah bila dibacakan Quran naik imannya. Pada tulisan alim ayat itu zadatul imana wa ala rabbihim yatawakkalun, lebih dekat, lebih tawakal kepada Allah Taala. Nah, ini saya punya keyakinan bahwa yang ikut Zoom ini insya Allah sudah ada mata rantai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu bukti selain saum adalah mau mendalami Al-Quran, terlebih kalimatnya adalah nuzulul Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang maksiat terhadap dirinya, sudah tahu dia tuh mukmin, muslim, tetapi ketika dikatakan, lihat di surat mana, Al-Baqarah akhir ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatu wa qudwaslan fariqu baina ahadi minus wa qaw sami'na wa ata'na. Jadi yang manapun, walaupun kita belum mampu melaksanakan, sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita juga insya Allah taat gitu kan, sami'na wa ata'na. Tapi orang yang maksiat terhadap Al-Quran atau terhadap apa yang turunkan Al-Quran, ada kalimat khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u wa qalu sami'na wa asayna. Khudhu ma atainakum, ambil, pelajari, pegang apa yang kami datangkan kepada kamu sekalian, yaitu Al-Quran, biquwwah, dengan kekuatan, wasma'u, dengerin. Apa jawaban mereka? Waqalu, karena sibuk, waqalu, karena tidak sempat, waqalu, karena jabatan, waqalu, karena dunia, waqalu. Mereka akan berkata, samina, saya tahu itu Quran kedengaran, wa asayna, maaf tidak bisa baca, maaf tidak sempat belajar, maaf tidak mendengar. Wa asayna, maksiat. Jadi tidak semua orang mukmin itu juga dekat dengan Quran, tapi secara mendengar pasti mendengar. Satu bukti, maaf ya, seremonial pasti Quran. Pembukaan sesuatu Quran, sumpah dengan Quran, dan sebagainya kan ketika dilantik dengan Quran, sumpah. Tetapi melaksanakan enggak, itu dikatakan asayna. Maka yang kenapa sampai semangat kita ingin hadir di Jumat Taklim ini? Karena kita ingin sami'na wa ata'na. Hadirin, mungkin bapak-bapak sering mendengar orang khatib menyampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan, di mana kemusliman kita? Sami'na wa ata'na, meskipun berat. Samina wa ata'na, meskipun butuh kesabaran yang panjang. Samina wa ata'na, mungkin melalui ujian yang berat, yang hebat. Tetap samina wa ata'na. Tidak samina wa asayna. Ya cuma dikasih jabatan yang begitu hebat di mata manusia, begitu di hadapan Allah, sampai dia melupakan Quran dalam hidupnya. Sampai dia tidak melakukan ibadah yang sebenarnya Allah wajibkan. Dia merasa buat ilmunya dari dianya. Gaji seolah-olah dari kehebatan ijazahnya. Maaf, saya ingin coba ilustrasikan sedikit saja. Bahwasanya kita ini hanya guna pakai, gitu. Nanti hanya guna memakai yang dari Allah SWT. Suatu masa akan Allah ambil. Nanti kita akan ilustrasikan kata-kata itu. Nah, ini masih langkah kita lah kaitannya. Kenapa kita nangis kemudian dewasa besar diberikan Al-Quran, hidup ini ada perbedaan lagi, ada mukmin, ada kafir, ada munafik, sebagainya. Justru kita ikut talim ini ingin masuk kepada mata rantai kemuliaan. Di mana kemuliaan adalah amanna faktubna ma'asyahidin qalu sami'na wa ata'na dan sebagainya kan, atau yang tadi kan Rabbana amanna bima anzalta faktubna wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Inilah target kita itu untuk mengikuti talim ini. Kemudian hadirin sekalian, bahwa ada orang yang ternyata malah menantang. Ada orang malah kelihatan tidak menantang, tapi menantang. Atas nama sibuk, atas nama kekuasaan, atas nama kepercayaan, atas nama harta begitu banyak, dan sebagainya. Maka mungkin ini syahid pada hari ini, atau rujukan yang pada hari ini kita dapatkan, atau kita dalami adalah Al-Imran ayat ke-77. Ya, mungkin sentralnya di situ kita akan bicaranya. Al-Qur'annya turun sudah tahu munajaman, berangsur, bulan Ramadan, hudal linnas, wa bainat nahulu wal furqan, sudah tahu semuanya. Tapi kita ingin tidak mau terjebak. Quran sudah ada di depan kita, guru banyak,
waktu sebenarnya masih bisa diatur, tapi atas nama kesibukan, jabatan, kepercayaan, sampai tidak lagi diambil Quran sebagai rujukan kita. Kita lihat surat Al-Imran ayat ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdihim wa aymanihim thamanan qalila la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Bukan adzabun azim, adzabun alim. Alladzina yashtaruna bi'ahdihim wa aymanihim. Orang-orang yang menjual yashtaru atau menjual ya kan, bi'ahdihim, setelah mereka ada perjanjian, kesaksian, dan mereka juga ada sumpah. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Ada lagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Perhatikan kalimat ini, jangan sampai kita kejebak dengan kesibukan-kesibukan, kita keluar dan sumpah kita. Janji tidak Tuhan kecuali Allah. Janji Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan kita aiman juga pernah meyakini raditu billahi rabba, saya ridho Allah sebagai Rabb kita. Wa bil islami dinan, agama Islam din kami. Wabi Muhammadin Nabi Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad ternyata begitu dikasih kesibukan lain, sumpah itu hilang atau janji itu hilang. Lebih mementingkan yang bukan kepada Allah. Tapi profesional harus, profesional itu wajib, tetapi tidak meninggalkan. Contoh, maaf, beribu maaf kan, hanya demi jabatan misalkan, ini minuman ini haram apa halal? Kalau diharamkan nanti aku turun jabatan, ya sudahlah, kalau sedikit gak haram gitu kan. Kayak gitulah. Ya, al-halal bayin, al-haram bayin gitu kan. Harusnya gitu kita. Ada ketegasan gitu kan. Intinya adalah orang yang atas nama kesibukan demi rumah tangga, demi istri, demi anak, demi suami, demi jabatan, macam-macam, tidak kembali Quran sebagai rujukannya. Ini Allah mengingatkan kita. Orang ini la khalaqa lahum fil akhirah, tidak akan mendapatkan tempat di akhirat nanti. Maka bersyukur hadirin sekalian, di tengah-tengah kesibukan dengan jabatan yang bukan kepalang, begitu mulianya jabatan kita, tugas-tugas kita, amanah-amanah kita, ternyata luar biasa hebatnya, masih sempat menyempatkan diri, mengalokasikan waktu untuk berbicara Quran. Karena Quran lah nanti akan meringankan kita di nomor 3 ini. Masih Allah menunjukkan ancaman supaya kita tidak terjebak. Kesibukan apapun, jangan sampai tidak punya tempat di akhirat. Di sini punya jabatan, tempatnya banyak, terhormat. Bahkan disebut ada jabatan tertentu yang terhormat. Tetapi di sisi Allah, maaf, jangan sampai tidak punya tempat. La khalaqa lahum. Apa masalahnya? Karena atas nama kesibukan tidak sempat baca Quran, tidak sempat lihat Quran, tidak sempat mendalami Al-Quran, tidak jadikan Quran sebagai hidayah. Dzalikal kitabu la raib hudan linnas dan sebagainya. Banyak sekali yang menunjukkan bahwa kita tidak usah ragu kita dengan Al-Quran. Tapi sekali lagi, mau perempuan, mau laki, siapapun dia, atas nama kesibukan apapun yang kemudian dia keluar atau tidak membaca Quran, tidak dekat Quran, tidak mendalami Al-Quran, sedangkan kemampuan dia ada, waktu bisa diatur. Orang ini la khalaqa lahum, ini bukan ustaz, bukan Nabi Muhammad juga yang menyampaikan, tapi Quran langsung menyampaikan, orang ini tidak akan pernah mendapatkan tempat di sisi Allah pada yaumul qiyamah. Oke, saya misalkan karena akrab misalkan dengan pembawa acara kita ini, kemudian pembawa acara ngajak saya kondangan ke rumah orang tertentu. Beliau membawa bukti surat undangannya, ada VIP di sana. Saya tidak punya, tapi saya diajak. Sampai di depan sana, masuk ke ruangan, maka ada protokoler, ada di bawah surat undangannya, di bawah Pak VIP ini, VIP. Karena dibatasi pasti di sana, hanya orang tertentu yang masuk sana. Kemudian beliau yang bawa kartu itu bisa masuk, sedangkan saya yang tidak punya kartu masuk enggak, dapat dipastikan enggak masuk. Bagaimana saya? Kecewa. Bagaimana saya
Menyesal. Bagaimana saya? Kata-katanya mungkin terakhir, ya sudah pulang saja. Di dunia masih bisa pulang ke rumah kita. Di akhirat nanti bagaimana? Kalau nggak punya lisensi dunia tentang Quran ini, tidak membacanya, tidak memahaminya, tidak ada hafal sama sekali. Mau punya tempat di mana kita ini tentang nuzul Quran ini? Maka sekali lagi beruntung hadirin, bersyukur kita ini dikasih jabatan, diamani oleh Allah begitu hebat. Tetapi ibu bapak juga aktif dalam Quran, bahwa dapat dipastikan bapak-bapak ibu-ibu yang hadir ini akan mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibalik yang tadi itu, la khalaqalahum, tidak akan mendapatkan sedikit pun di akhirat nanti tempat. Sedih. Yang kedua, la yukallimuhumullah. Hanya tidak diajak bicara. Saya datang ke rumah, saya diundang oleh bapak pembawa acara, ya kan? Kemudian sampai rumah beliau, ternyata beliau acuh sama saya. Tidak negor saya, tidak ngajak bicara saya. Gimana saya? Pasti pulang lagi. Di dunia aja pulang. Di akhirat. Selama hidup kamu tidak baca Quran, selama hidup kamu tidak pernah mendengarkan isi-isi Al-Quran, selama hidup kamu tidak pernah dan sebagainya, maka Allah tidak akan mengajak bicara. Oke, pernah ketemu satu ayat mengatakan mungkin salamun qaulam mir rabbir rahim. Lagi udkhuluha bisalam. Silakan masuk ke surgaku dan penuh kedamaian, ketentraman. Salamun qaulam mir rabbir rahim, satu ucapan salam langsung dari Allah kepada hamba yang mana? Yang di dunia, ambil contoh saja. Yang di dunia suka mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Salat. Berapa jumlah rakaat yang sudah Bapak lewati selama hidup, dan di ujungnya salam. Kalian di dunia terus berucap salam, maka sekarang aku yang berucap salam kepada engkau. Betapa indahnya kan Allah yang mengucapkan salam kepada hambanya di akhirat nanti. Yang ini tidak sama sekali, Allah nggak ngajak bicara sama sekali. Kenapa kita taklim hari ini? Ingin mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tingkat pemahaman kita berbeda-beda dan gak usah mempertahankan perbedaan. Tapi yang paling penting adalah bahwasanya saya tidak mau di hadapan Allah nanti tidak ada yang bicara. Jadi kalau orang berapa kali menghatamkan Quran selama hidup ini, berapa kali kita belajar isi Al-Quran memahaminya, maka disitulah peluang Allah di dalam ayat ini. Allah akan mengajak bicara dengan hamba ini karena kalian membicarakan aku ketika di dunia. Tetapi orang yang tidak membaca Quran, orang tidak memahami Quran atau tidak bahkan jauh Quran, aku tidak akan bicara sama dia. Maka motivasi buat kita hari ini tidak sekadar duduk taklim, justru kita ingin nantinya diajak bicara sama Allah, tidak mau. Tidak kecuali Allah ajak bicara pada kita. Yang ketiga, wala yanzuruna ilaihim yaumal qiyamah. Begitu saya datang ke rumah Bapak pembawa acara ini, ternyata beliau acuh. Tidak sekedar tidak ngajak bicara, cuek benar dengan saya. Saya bisa pulang ke rumah. Udah selesai masalahnya, paling kecewa saja. Tapi di hadapan Allah nanti, Allah tidak memandang dia sama sekali, tidak memandang. Tidak memandang sama sekali kepada dia. Kenapa? Karena di dunia tidak pernah memandang Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak memandang keagungannya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum, tidak dibaca lagi. Wa min ayati banyak min ayati tidak dibaca sama dia. Tapi begitu kesibukannya hebat. Maka karena kalian di dunia cuek pada kalimat-kalimat aku pun akan biarkan kamu di dunia. Di akhirat nanti. Terakhir, wala yuzakihim. Orang ini juga tidak akan disucikan oleh Allah SWT. Sementara hadirin, kita perkuat sekarang. Berapa kali kita wudhu setiap harinya? Mana potensi yang paling banyak dosa tubuh kita ini? Setiap waktu kita cuci tangan kita, kumur-kumur kita, hidung kita, sampai ke kaki kita, semata-mata ingin mensucikan diri kepada Allah SWT. Orang ini Allah akan sucikan di hadapan Allah nanti. Tetapi lihat orang atas sama sibuk, Isya lewat. Sibuk, Maghrib lewat. Sibuk, puasa lewat. Maka orang tidak akan disucikan Allah SWT. Baik, ada yang hilang? Ada yang hilang. Apa yang hilang? Kita lihat. Sufyan Ats-Tsauri misalkan punya tanah. Misalnya, punya tanah sekian meter, sekian hektar. Pasti saya formalitaskan. Ada catatan kepemilikan. Nah, nama Sufyan Ats-Tsauri memiliki tanah sekian, maka formal. Ketika itu tanah itu kita ada yang nyosok, ada yang ganggu, sejengkal, kalau sekian meter. Siapa orang yang punya tanah ini? Kalau orang punya tanah ini pemarah,
Maka saya akan ngomong kepada dia, Pak, kenapa tanah saya diambil? Terus berurusan, akhirnya sampai kemana? Sampai kepada kekejaksaan, sampai pengacara dan macam-macam. Karena ada hak kita diambil. Tapi di sisi lain, ketika tanahnya diambil, ada pemandangan lain barangkali, dia udah dijadikan pagar, udah habis tanah kita ini. Udahlah, nanti hukumnya di akhirat saja. Toh tahu kan kita hukum mengambil tanah orang, sejengkal, sekian, dan sebagainya. Lihat Pak. Ternyata ketika kita kehilangan di dunia, ketika hak kita diambil sama orang, betapa potensi kekuatan kita dikeluarkan. Pengacara kita pakai, uang kita keluarkan. Bagaimana cara kita menang? Maaf hadirin, bagaimana kalau semua kepemilikan kita Allah ambil? Istri diambil, suami diambil, anak diambil, jabatan diambil, kekayaan diambil. Siapa yang ambil? Allah. Mau pakai pengacara mana? Mau pakai polisi yang mana? Enggak bisa hadirin. Kecuali kita ada kepasrahan kepada Allah SWT. Bisa seperti ini gimana? Orang yang dekat dengan Quran. Judul kita Quran hari ini. Mungkin besok materi lain. Lusa materi lain. Yang pernah lewat materi lain. Tapi hari ini bahwasanya orang yang interaksi dengan Quran. Terus dia dekat Quran. Berkali-kali menghatamkan Quran. Menanyakan isi Al-Quran kepada ahlinya. Kemudian mengamalkan sesuatu, maka orang ini, maaf, jangankan hartanya, jangankan jabatan dipakai amanah di dunia ini, dipakai di jalan untuk ibadah. Seorang dokter ketika mau menyuntik, pasien mendengar, Bismillahirrahmanirrahim, saya hanya wasilah Allah menyembuhkan, berkesan lama kepada pasien betapa solehnya dokter ini, betapa solehahnya. Tapi coba lihat, yang kesombongan juga tidak sedikit, kalau nggak saya ngobatin, nggak bisa sembuh. Ada yang begitu barangkali ya Pak. Nah sekarang saya katakan, bahwa Quran ini mau melatih hati manusia. Lembutlah hati dari Quran, seterusnya kan. Maka ketika Allah memintanya, sudah serahkan. Nah, baru nomor 3 dikatakan tadi. Pertama, nangis. Yang kedua, perjalanan ada raqib atid mencatat kehidupan. Maka kita pemegang pada Quran dan sunnahnya. Perjalanan hidup kita pakai 2 kaidah itu. Lalu di ujung apa? Hebatnya Quran nih. Unzila fil Quran. La raiba fi, hudal linnas, macam-macam Quran luar biasa hebat ini. Jangankan hidupnya, wafatnya saja, ketika Israel mau mengambil nyawa seseorang yang di telinganya ada Quran, di matanya ada Quran, di hatinya ada Quran. Subhanallah. Apa yang terjadi? Begitu Israel mau mencabut nyawa, Quran yang paling terakhir itu dibaca oleh hamba itu, semua mengumpulkan bacaan sebelumnya, bukan untuk ngagokin Israel, tetapi berkata pada Israel, wahai Israel, cabut nyawa orang ini dengan penuh kesopanan, dengan penuh kelembutan. Dari mana hadis ini kita dapatkan? Adalah Sunan Abu Daud mengatakan bahwa orang yang di jiwanya ada Quran, di mata Quran, di Quran, maka Israel mencabut nyawanya itu seperti mencabut rambut dari tepung. Tepung di baskom ada tepung, cabut dengan paksa atau dengan lembut, tidak akan pernah ada bekasnya. Kenapa sebabnya? Saking lembutnya. Nah itu kan. Maka orang yang terus interaksi Quran, baca Quran, dengerin Quran, sekurang-kurangnya dengerin Quran, semulia-mulia siapa yang belajar mengajarkan Quran, maka orang ini dapat dipastikan dari hadis yang tadi jaminannya lembut. Tidakkah kita berhadap seperti itu? Doa saya adalah semoga kita termasuk dirizkikan Allah SWT ketika berujung dan akhir hidup ini dalam ada kelembutan di sisi Allah SWT dan Israel mencabut seperti itu. Saya Quran mengatakan, ya Israel, cabut orang nyawanya dengan penuh kesopanan dan kelembutan. Kenapa? Di jiwa ada Quran, di mata, di telinga, di semuanya ada Quran. Di kemudian gimana? Nawir binuril Quran. Ya Allah, cahayakan dengan cahaya Quran. Bagaimana di akhirat nanti? Dijemput oleh Al-Quran. Dijemput oleh cahaya Quran. Kalau Ghamamah ada lagi Quran seperti menaungi, seperti awan di atas kepala kita. Sementara yang lain, yang tadi tidak dapat tempat adalah matahari itu sehasta. Matahari sehasta itu keluar di tubuh orang itu apa yang terjadi? Pertama keringat. Keringat itu bukan keluar ngalir kemana, ngalir seperti menggelas. Dari kaki ke atas terus keringatnya. Dan yang diminum orang itu adalah keringatnya sendiri. Keringatnya habis, kayak kehausan, keluar darah. Darah itu yang jadi minuman orang-orang yang tidak baca Quran. Kemudian yang ketiga apa? Nanah.
nanah selama usia 70, 80, 100 tahun, nanahnya dikumpulkan, diminumkan kepada orang yang mengabaikan Al-Quran. Sementara hadirin yang terus ikut Al-Quran, baca Quran, dekat Quran, dengerin Quran, mengajar Quran, belajar Quran, terus Quran, dialokasikan waktu kesibukan ini, seperti kita mengalokasikan mencari nafkah, Masya Allah, Allah akan naungi, Allah akan lindungi, Allah akan payungi. La dhilla illa dhilli. Tidak ada naungan kecuali naungan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang ini? Salah satunya man asya bil Quran. Siapa yang pernah hidup bersama Al-Quran selama ini? Nah, jadi kelihatan sudah hadirin sekalian, bahwasanya kita berawal nangis, pertengahan sekarang ini sedang ada yang mencatat kepada kita, pada ujungnya kita akan wafat nantinya. Gitu. Kemudian sedikit lagi waktu kita sudah mendekati batas ya. Kita ambil lagi yang tadi. Kalau seumpama wala yanzuruna ilahum yaumil qiyamah, Allah tidak memandang kita, katakan. Bagaimana nasib orang tersebut? Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani, dan seterusnya itu adalah ketika ada suara menggelegar, semua bangkit dari kuburan. Bangkit itu, lihat hadirin, siapa Quran, siapa tidak Quran, siapa mau alokasikan waktunya buat perhatian pada Quran, dan siapa yang sekedar pura-pura Quran. Kita ambil. Begitu dibangkitkan, maka orang yang kemarin dipakaikan kain kapan 3 lembar, nah, kan dengan harga yang hanya sekedar 400-500 ribu, digotong dimasukkan kuburan, maka orang yang Qurani begitu dibangkitkan, libasuhum kal harir, mereka akan dipakaikan pakaian dari sutra. Kain kafan yang murah diganti oleh Allah menjadi sutra. Sementara tidak Quran, begitu bangkit tidak sehelai kain pun dipakaikan kepada orang itu ketika dibangkitkan. Aisyah menarik baju Rasul dari belakang, ya Rasul, tidak sehelai kain pun. Ya, kenapa? Dia hidupnya tidak mengambil hidayah dari Quran, tidak mengambil furqan dari Quran, tidak mengambil petunjuk dari Quran. Terus gimana telanjang? Bagaimana kemaluannya? Rasul tidak menjawab, merah mukanya. Ini bukan main-main, serius. Bahwa suatu masa akan ditelanjangi atau telanjang orang di hadapan Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Teruskan taklim. Teruskan mencari orang-orang yang memberikan motivasi kepada kita. Berikan motivasi kepada orang supaya kita selamat dunia, selamat akhirat. Demikian besarnya. Jadi bukan sekedar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, shadaqallahu azim. Bukan sekedar itu pun dapat pahala. Tapi kalau kita benar-benar hidup bersama Quran, alokasi waktu khusus, kita akan mendapatkan naungan tersendiri di Allah SWT. Belum lagi, siapa ini orang jenazah? Jenazah ini adalah ahlul Quran. Akhirnya malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini pembaca Quran, hidup bersama Quran, ketika jenazah ini wafat, tadi sudah kelembutannya, maka ketika mau dimandikan, malaikat turun ke tempat pemandian itu. Kalau ditampung air itu di tempat yang memang selayaknya, maka ada tetesan air dari surga netes ke air yang akan dimandikan, atau bahan air untuk dimandikan pada jenazah itu. Maka orangnya adem. Sementara orang yang tidak baca Quran, dia akan mengambil titik bara neraka, dimasukkan ke air yang akan dimandikan ke jenazah itu. Itu sebabnya dikatakan ajilu mautakum. Percepat urus jenazah ini. Kalau dia ahli baik, ahli kebaikan, sedang ditunggu kebaikan-kebaikan pahala di depan sana. Kalau dia ahli maksiat dan tidak mendapatkan ampunan Allah, dia percepat, kasihan, setiap dipegang orang sakit, setiap ada orang datang sakit, air yang dimandikan kepadanya sakit, semua sakit, luar biasa. Maka buru-buru selesaikan. Itu dalilnya. Terus ketika digelar kain kafan, Masya Allah, kain kafan pun sebenarnya itu adalah diberikan satu ketenangan, dan bahasa Citrepnya, bahasa Bogornya adem gitu. Dikasih adem kepada jenazah yang hidupnya bersama Quran. Sementara bagi yang mereka tidak Quran, Masya Allah, diutus ribuan ulet bulu yang tidak kelihatan manusia.
Apa? Menyiksa jenazah yang selama hidupnya ada pencatat raqib atid, dia tidak pernah perhatikan. Ada azan tidak didengarkan, ada Quran tidak diinteraksi di dalamnya. Maka ulat bulu, belum di akhirat, di dunia sudah Allah memperlihatkan kepada siapa? Jibril kepada Nabi Muhammad, dan contoh disampaikan dalam surah Abu Daud. Luar biasa hadis ini. Tapi apa yang terjadi? Kita ini kadang-kadang cuek-cuek seolah tidak ada apa-apa. Itu sebabnya kata-kata ajilu itu panjang terjemahnya. Kemudian Masya Allah, ketika digotong, disolatkan sebagainya, maka malaikat pun andil ikut menyolatkannya kepada orang-orang ahlul Quran. Sebentar dibalik tidak ada, bahkan syaitan. Pernah nggak hadirin? Pernah nggak lihat? Tapi nggak menjadikan hukum ya. Pernah nggak lihat? Ada orang meninggal yang takziahnya luar biasa banyak. Tapi kesolehannya bukan karena jabatan. Ada orang yang meninggal, Masya Allah, yang takziahnya sedikit. Ada orang terkenal yang nyolatkan sedikit. Nah, ternyata salah satu tanda itu. Jadi ternyata malaikat itu mendorong orang untuk datang kepada jenazah yang sudah wafat itu, jenazah itu orang soleh. Kenal tidak kenal. Sementara malaikat pun menjaga dada orang untuk tidak datang kepada orang yang memang tidak harus datang. Jadi ada semacam gitu. Banyak pendalaman terhadap Quran ini bukan sekedar Allah menurunkan Quran, tahu. Yang nurunin Jibril tahu, yang nerima Nabi Muhammad tahu, untuk dibaca manusia tahu, bukan sekedar tahu, tetapi seperti apakah kita tahunya ini untuk mendalami isinya sampai kenikmatan-kenikmatan tersendiri. Bahkan tidak ngerti saja, kita baca Quran enak. Coba bandingkan sekarang. Antuna baca novel, baca cerpen, 2 kali baca bosen, ditutup lah. Nah, kalaupun diingat hanya beberapa poin saja lah. Tapi baca Quran, sudah hatam pengen lagi. Kenapa sebabnya? Ada keutamaan di dalam yang bisa berikan penyejuk, penenang kepada manusia itu sendiri. Nggak usah ragu. Ya, kita tingkatkan keinginan kita untuk lebih dekat dengan Quran, mu'ayyashah ma'al Quran. Kita hidup bersama Quran terus dan sebagainya. Saya tutup, akhifillah. Ditutup dengan apa nih? Bahwasanya tidak ada 3 kerugian besar yang diberikan kepada manusia karena ulah dirinya. Yang pertama, ini Ramadan, adalah orang melewati Ramadan, pastikan tidak baca Quran, tidak saum, tidak taraweh, tidak hebat-hebat hidup malamnya dan sebagainya, kan apa? Adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan di Ramadan. Jadi orang yang paling rugi selama seumur hidupnya itu adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Sementara yang tadi kita pahami adalah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa siang harinya Ramadan dengan penuh keimanan dan ada berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Ghufira, diampuni, bukan ghafara. Ghufira, diampuni dosa yang sebelumnya. Man qama Ramadan, siapa menghidupkan malamnya dengan tarawih dan kebaikan-kebaikan lain dengan iman dan berpahala, ghufira. Kan untung hanya dengan puasa, bahkan ada amal yang diberi, ada pahala diberikan kepada kita. Kapan kita melaksanakan kita tidak tahu. Sebaliknya, ada dosa yang ditimpahkan kepada azab yang alim itu, ada yang pedih itu, dia tidak tahu kapan melaksanakan dosa itu. Maka sekali lagi, kita yang gaib-gaib itu ada ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman kepada yang tidak kita lihat. Iman saja sudah. Maka di sini modalnya apa? Sekali lagi, betapa ruginya orang yang melewati Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Betapa untungnya hadirin yang sedang Zoom hari ini. Dengan sengaja hadir. Ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Yang kedua, orang yang rugi adalah orang yang tidak sempat memikirkan orang tuanya untuk mengagungkan, memuliakannya, menghormatinya. Ingat, coba kalau yang sekarang usia di sini ada 50 tahun, 70 tahun, Pak Eko berapa usia sekarang nih? Nah, kalau masih ada ibunya, tolong coba lihat tangan ibu kita, pipinya ibu kita, pasti sudah berubah kulitnya, keriput dan sebagainya. Bukan sekedar dimakan usia melewati usia, tetapi dia telah lama memikirkan kita, mendewasaan kita sampai keriput itu. Masya Allah.
Kenapa kita tidak istighfar dengan dosa kita terhadap ibu kandung kita? Tidak istighfar dosa kita pada ayah kita. Maka kita nanti akan istighfar sejenak sebagai penutup nanti khusus buat ibu dan bapak kita. Apa maksudnya? Sekali lagi bahwa orang paling merugi di dunia ini, satu, tidak mendapatkan ampunan dilewati Ramadan. Dan kedua, tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dari orang tuanya. Bahkan dia cuek, tidak ingat kepada ketika nangis pertama tadi, tidak mereview masa-masa lalu, dan sebagainya. Kerugian. Satu lagi, kerugian orang adalah ketika disebut Muhammad Rasulullah SAW tidak menjawab dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Hadirin, maka dari sini, dari pemahaman kita adalah ud'uni astajib lakum. Nah, gitu kan? Jelas, mintalah pada Allah. Yang kedua, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau orang sedang berdoa memunajat pada Allah, aku ini dekat. Dekatnya Allah dengan orang berpuasa dikisahkan dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa ketika mendapatkan ayat dari Allah, selesai turun ayat, Nabi Musa bertanya, Ilahi hal akram ta'ahad dan misla akram tani haitsu sami'tu kalamak. Ya Ilahi, ada enggak orang yang engkau muliakan seperti engkau memuliakan sekarang pada aku? Aku dimuliakan, engkau bisa mendengar langsung suaramu. Allah mengatakan, bala, benar. Ada aku muliakan. Sekarang engkau muliakan. Aku engkau muliakan masih terhalang 70.000 hijab, hai Musa. Musa bisa mendengar suara Allah masih terhalang 70.000 hijab. Tetapi nanti ada umat Nabi Muhammad, bukan sekarang Muhammadnya, umat Nabi Muhammad sedang berbuka puasa. Tidak ada sehelai pun yang menghalangi antara aku dengan dia. Maka munajatlah di sini kepada Allah. Yang kita munajatkan, tolong Pak, saya tidak menggurui mengajari. Silakan teknis. Ke atas adalah orang tua, ibu bapak kita. Ke samping keluarga kita, istri kita, anak kita. Apa ke samping saudara kita, istri kita. Ke bawahnya siapa? Anak-anak kita. Coba disebut absen. Ibu kita, bapak kita, istri kita, saudara kita, adik kakak kita, dan anak-anak kita. Kita libatkan, sebut nama satu persatu. Jangan sampai ada kerugian-kerugian semasa hidup pada peluang untuk mendapatkan kebaikan itu ada. Jadi sekali lagi bahwasanya hidup ini bukan cerita terbaik, tetapi hidup ini adalah untuk selalu banyak berbuat baik. Begitu. Sebagai penutup, hadirin sekalian, terus kita minta bantuan kepada Allah. Orang-orang sibuk, jangan sampai ada alasan kesibukan tidak dekat dengan Allah. Minta bantuan sama Allah. Yang kita minta 3 dari Allah SWT, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ya Allah, bantu saya untuk terus bisa menyebut namamu, membaca kalimat. Yang kedua, bantu ya Allah saya dari kesibukan-kesibukan ini untuk terus bisa bersyukur kepada Engkau ya Allah. Aku bisa seperti ini bersyukur kepada Engkau. Tanpa Engkau memberi tidak akan bisa seperti ini. Yang ketiga, ya Allah bantu terus saya ini supaya saya bisa lebih baik beribadah ini. Sehingga di dalam satu doa mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Luar biasa. Kalau kita dalami Quran ini, akan terus sambung menyambung. Ayat yang mana menyambung ayat yang ini. Terus karena untuk kehidupan itu katakan hidayah atau petunjuk. Petunjuk sampai kepada tujuan kita adalah Allah SWT. La na'budu illa iyah. La na'budu illa iyah. Dalam kondisi apapun. Akhirullah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergabunglah istighfar dengan saya hari ini untuk coba mengambil satu keberkahan dari apa yang kita bahas tadi supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah masukkan ke dalam surga ini karena rahmatnya, bukan karena kebanyakan ibadah kita, tetapi rahmat itu akan diberikan manakala orang itu faham dengan ilmunya, faham dengan ibadahnya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Mohon bergabung istighfar semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ada hambamu menjelang maghrib ini sedang beristighfar kepada Engkau. Jangan satu orang pun di acara virtual ini kecuali Engkau terima istighfarnya. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan kesalahan kami, dan ampunkan kelalaian kami. Istighfar lagi, saudara. Istighfar lagi. Astagfirullah.
Ya Allah, hamba sedang beristighfar menjelang maghrib ini. Ingin sekali dalam istighfar ini melibatkan nama ibu kita. Silahkan semuanya mengabsen atau menyebutkan nama ibunya, pandang wajahnya, masih dengar suaranya. Ya Allah, ibu kami yang melahirkan kami, jerih payah mendewasakan kami. Sedangkan kami atau di antara kami pernah barangkali menolak perintahnya. Istighfar. Di antara kami pernah mungkin membuang muka karena tidak sepakat dengan apa yang dibicarakan ibu. Di antara kami mungkin pernah juga meninggalkan rumah karena sebab tidak setuju dengan apa-apa keputusan ibu. Di antara kami mungkin ada pernah membentak ibunya. Di antara kami paling sedikit ada pernah melukai ibunya. Istighfar hadirin sekalian. Tanpa keridoannya, tidak mungkin Allah memberikan ridho kepada kita. Istighfar secara maksimal kepada Allah. Memohon ampun atas kesalahan kita pada ibu kita. Yang kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, adalah, ya Allah, ibu yang lelah mengurus kami, ibu yang mendidik kami, ibu mengarahkan kami. Berikan ketenangan, ketentraman dan jiwanya yang masih hidup. Tempatkan beliau di sisimu, ya Allah. Belai ibu kami dan rahmat-Mu. Karena seringkali di dunia ibu membelai diri kami. Dengan kasih sayang ibu kami dibelai. Ya Allah, belai ibu kami dan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu. Ajak bicara kelembutan beliau. Pandang beliau karena sering memandang wajah kami dan kami menghormatinya. Meskipun kami pernah bersalah pada ibu. Istighfar. Yang masih hidup sedang apa ibu kita sekarang dari kejauhan ini? Mungkin salah satu yang sedang menanti uluran tangan ataupun perhatian dari anak-anaknya. Sementara anaknya sedang sibuk sampai melupakan ibunya. Istighfar. Yang masih hidup ibu kita. Bapak-bapak bersama istrinya, bersama suaminya, wahai ibu-ibu bersama anaknya. Berbuka puasa, senang, enak di rumah yang luar biasa nyaman. Ibu kita mungkin sedang susah. Istighfar. Maka perhatikanlah ibu kita yang masih ada. Jangan putus doa kita untuk ibu yang sudah ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliaulah penyebab segalanya kita bisa seperti ini. Quran yang jelas, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Mensejajarkan Allah dengan orang tua kita. Setelah beribadah kepada Allah tidak boleh melukai, bahkan berbuat baiklah kepada orang tua. Kita banyak melupakan ibu sendiri. Istighfar lagi. Ya Allah, ini hamba-Mu sedang beristighfar menjelang maghrib. Mengistighfarkan diri masing-masing atas kesalahan kita, keteledoran kita terhadap ayah kita. Silahkan renungkan waktu kita masih kecil sambil istighfar hadirin. Ayah kita, bapak kita jalan kaki jauh mencari nafkah agar kita bisa makai, bisa berpendidikan. Mungkin jalan kaki panas hujan, mungkin pematang sawah melewati sungai, mungkin saja. Tidak semudah sekarang fasilitasnya ada. Mereka jalan jauh berkeringat, kehujanan, kepanasan adalah untuk anaknya, yaitu kita. Sudah kita seperti ini, kenapa kita tidak mengalokasikan waktu doa pada beliau? Kalau masih ada, kenapa tidak menyisihkan harta yang terbaik buat orang tua kita? Walaupun sudah wafat, kita sisihkan harta untuk sedekah dan jariahnya supaya pahala mengalir kepada kedua orang tua kita. Bahagiakan orang tua kita. Junjung tinggi derajatnya meskipun sudah wafat. Sebut namanya dalam doa. Istighfar. Kitalah yang paling banyak dosa kepada orang tua. Orang tua berjuang. Jangan sampai dibalas oleh anak-anak kita nanti. Anak kita tidak mendoakan kita. Anak kita tidak menghormati kita. Anak kita tidak memperhatikan kita. Karena kita tidak memperhatikan orang tua. Mari ke atas kita sebut orang tua, ke bawah kita adalah anak kita berharap. Anak satu saat, anak satu-satunya anak. Atau satu-satunya kita harapkan. Satu-satunya adalah harta yang paling mahal, anak kita. Yang paling kita harapkanlah anak. Semua akan putus. Anak yang tidak akan pernah putus kepada kita. Sekali lagi, istighfar. Istighfar banyak kesan kita pada anak kita sendiri. Wahai suami, wahai istri, segera meminta maaf satu sama lain manakala pernah melewati hidup ini salah paham. Yang kemudian sampai
tingkat kelas dan tidak berteguran. Karena Allah menjodohkan kita bukan untuk saling mencari perbedaan, tetapi untuk mencari ketenangan. Istighfar manakala pernah kita melewati seperti itu. Raihlah nilai Quran. Quran diturunkan buat kita. Quran diturunkan buat petunjuk kita. Quran diturunkan buat ketenangan kita. Semua adalah tanpa mempelajarinya kita akan terlewat semua. Istighfar dan istighfar lagi, istighfar lagi, istighfar lagi. Allahu a'lam. Hadirin sekalian, inilah yang dapat saya hadirkan, sampaikan dalam kajian petang ini. Tidak niat menggurui, mengajari, tetapi kehadiran semata-mata kita akan ada kebersamaan. Semoga kita sama-sama mendengar nanti. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Udkhuluha bisalamin aminin. Teruslah minta bantuan kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Kami telah dibangunkan dari lubuk hati kami yang paling dalam bahwa sejak sebelum kita dilahirkan, Allah telah membawakan Al-Quran ini dari malaikat yang terbaik pada manusia yang terbaik. Kemudian insya Allah termasuk kepada kita ditujukan Al-Quran ini sebagai petunjuk kita dalam berkehidupan sampai dengan nantinya dapat dipanggil kembali dengan lembut begitu nih, ketika kita dalam hati kita, dalam keseharian kita memiliki Al-Quran dalam diri kita begitu. Terima kasih Ustaz. Ini sudah melewati waktu untuk kajian kami dan mungkin perlu persiapan untuk berbuka nih. Dapat ditutup dengan berdoa Ustaz. Nanti insya Allah pertanyaan dapat dijawab melalui chat nanti Ustaz. Kami akan sambungkan ke Ustaz. Dapat ditutup dengan doa Ustaz. Apakah sudah cukup Ustaz? Halo. Untuk ditutup dengan doa Ustaz. Baik. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala at-tahbi rasul ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi na'ama wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil islam, wa lakal hamdu bil hidayah, wa lakal hamdu bil Qur'an. Allahumma gfir lana dhunubana, Allahumma gfir lana min kulli khati'atina, Allahumma gfir lana min kulli sayyiatina, Allahumma gfir lana min kulli kalamina, Allahumma gfir lana min kulli nazarina, Allahumma gfir lana min kulli sayri amalina, Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik fi hayatina. Ya Allah, berkahkan kehidupan kami. Allahumma barik fi umurina, berkahkan usia kami. Allahumma barik fi ahlina, berkahkan keluarga kami. Allah barik fi auladina wa abnaina. Ya Allah, berkahkanlah anak-anak kami. Allah barik fi dzurriyyatina. Ya Allah, berkahkanlah keturunan kami. Allah barik fi amwalina, berkahkanlah harta kami. Allah barik fi kulli alaina, berkahkanlah segala pekerjaan kami. Berkahkanlah segala pekerjaan kami. Berkahkanlah segala pekerjaan kami ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal tilawatana, Allahumma taqabbal min kulli amalina ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah, kita tutup kajian untuk sore hari ini dengan kembali membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah,
Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.